Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi, matur sembah nuwun. Tuh, dulur-dulur semua. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu support dan dukung dengan like, subscribe, dan share. Semoga teman-teman semuanya selalu diberi keberkahan, kenikmatan, kelancaran, kemakmuran hidupnya, dan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan tidak lupa pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang telah memberi kita banyak kenikmatan dan keberkahan hidup dalam semesta ini. Tidak lupa rasa hormat dan bakti kita kepada kedua orang tua kita yang telah mengandung, melahirkan, membesarkan, mendidik sehingga kita menjadi seperti saat ini. Dan tidak lupa kepada para leluhur kita. Tanpa leluhur kita juga tidak akan bisa lahir ada di alam semesta ini. Dan jangan lupa juga untuk guru-guru dan sesepuh bini sepuh yang telah banyak memberi pencerahan dalam perjalanan hidup kita. Pada kesempatan yang baik ini kita masih tetap berbagi edukasi, motivasi, perjalanan hidup dan spiritual bersama Kang Tro. Yang akan kita bahas di sini adalah kekuatan diam. Banyak orang pada saat ini mengeluh permasalahan tentang kerezekian, tentang kesehatan, masalah-masalah hidup, kekeluargaan, usaha, dan berbagai macam perjalanan hidup ataupun spiritual. Sebenarnya di saat kita kebingungan tentang hal-hal ini, kita lupa untuk kembali diam, tanpa membaca, tanpa mantra, tanpa tirakat, tetapi kembali suwung, sepi, hening, yaitu semedi atau nyepi atau meditasi. Di saat kita kebingungan tentang masalah kita, masalah-masalah kehidupan kita, di situ terkadang orang itu hanya mengikuti amarah ataupun hawa nafsu yang ada dalam dirinya, sehingga membuatnya lari ke sana ke sini untuk curhat, untuk mencari solusi, untuk mencari orang pinter, bahkan melihat sana sini mencari masukan ataupun edukasi yang bisa memberi dirinya semangat kembali ataupun jalan keluar dalam permasalahannya. Tetapi yang sering dilupakan oleh orang-orang yang sedang kebingungan ini adalah kembali diam, mencari kesunyian, tempat yang sepi, yang sejuk, yang segar, yang bisa untuk menenangkan diri dan diam, suwung, kembali ke diri sendiri, mempertanyakan kepada diri sendiri, mengkaji kepada dirinya sendiri, mengolah rasanya sendiri, sehingga apa yang menjadi masalah dalam hidupnya itu bisa ditemukan dalam dirinya sendiri. Banyak orang yang bilang tidak kerja, tidak makan. Itu menjadi belenggu dalam diri kita sendiri. Keilmuan, kerezekian, pengetahuan
Kesuksesan itu memiliki wadah dalam diri kita. Di saat kita membelenggu wadah yang ada dalam diri kita sendiri dengan rasa ketakutan yang ada dalam diri kita juga, di situ kita mempersempit wadah diri kita sebenarnya. Coba kita lakukan diam. Jangan melakukan apapun, yang penting diam. Cermati, kaji, pelajari rasamu, dirimu, mindsetmu, pola pikirmu. Di saat masalah datang kepada diri kita, berarti ada yang salah dalam konsep kita, dalam manajemen kita. Itu pasti ada yang masalah. Tidak mungkin tidak. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya kita yang mengawalinya, kita yang memulainya. Makanya cara diam ini adalah salah satu cara kembali ke awal permasalahan itu tadi, yaitu dengan kembali ke diri kita sendiri. Apabila kita ingin memperluas wadah, memperlebar wadah jangkauan rezeki kita, yo mindset nggak kerja, nggak makan ini yo sampai hilangi dari diri sampean. Di saat sampean sudah percaya bahwa Tuhan Maha Kaya, bahwa Tuhan sudah mengatur rezeki kita, di sini sampean lepaskan rasa ketakutan, mindset yang negatif itu sampean lepaskan. Sampai tanamkan saja bahwa rezeki saya akan datang dari segala arah penjuru mata angin, dari manapun bisa, tidak hanya bekerja tapi juga bisa berdagang, juga bisa dari orang lain, juga bisa karena diantar orang lain, bisa dari rezeki yang lainnya, sehingga tidak satu jurusan. Kalau satu jurusan itu mempersempit diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang mengalami masalah kerezekian, itu sebenarnya masalahnya karena panjenengan itu mempersempit wadah rezeki panjenengan sendiri. Di sini di saat sampai kembali diam, merenung, tidak perlu membaca, tidak perlu puasa, pokoknya diam, nanti sampai akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari renungan panjenengan. Karena di situ sampai akan menemukan apa? Petunjuk. Saat sampean mampu melepaskan metal blok ataupun belenggu yang membelenggu diri jenengan lewat rasa panjenengan ini, sehingga sampean menggunakan kembali akal pikir sampean dengan benar, di situ sampean akan menemukan petunjuk-petunjuk titik-titik rezeki yang lainnya, tidak hanya karena bekerja, tapi juga bisa bisnis, juga bisa yang lainnya. Karena apa? Rezeki itu datangnya tidak terduga-duga, tidak bisa difokuskan hanya satu arah, dari pekerjaan tidak bisa. Kalau kita memang benar-benar mempercayai bahwa Tuhan itu maha luas, Tuhan itu maha kaya. Akhirnya nanti apa? Rezeki sampean akan datang. Contoh lagi di saat kita sedang sakit, kita ngedon karena sudah berobat ke sana ke sini, kita tidak sembuh-sembuh, akhirnya kita don, pasrah. Itu juga satu kesalahan. Sebenarnya sampean tahu awal sampean sakit itu karena apa, itu sebenarnya sampean tahu. Di situ solusi kesembuhannya. Jadi jangan kalau tidak ke sana nanti saya tidak sembuh, kalau tidak minum ini saya tidak sembuh, kata ini penyakit saya tidak bisa sembuh, itu dihilangkan, itu belenggu. Itu juga metal blok pada diri kita. Hilangkan semua dan tanamkan sugesti dalam pikiran sampean bahwa saya masih bisa sembuh. Dari manapun datangnya obat saya harus sembuh.
mendapatkan keajaiban dari situ. Orang yang tidak percaya keajaiban itu tidak akan pernah mendapatkan keajaiban. Orang yang tidak pernah membuat kesempatan itu ada, dia tidak akan mendapat kesempatan dalam hidupnya. Kesempatan itu tidak datang semata-mata, tapi juga harus kita bikin. Keajaiban itu tidak datang dari langit, tapi juga harus kita bikin. Selama kita percaya dengan diri kita sendiri, kita memiliki keyakinan diri yang kuat, niat dan tekad yang kuat, rasa percaya diri yang kuat, apapun akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil selama panjenengan percaya kalau adanya Tuhan. Terkecuali sampai tidak percaya adanya Tuhan. Karena di saat sampai berkehendak, Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Nah, wadah inilah yang perlu kita benahi. Jangan kita persempit, kita perluas. Kita lepaskan belenggu-belenggu yang ada dalam diri kita. Dengan apa? Membiasakan berpikir secara positif. Membiasakan diri dengan hal-hal yang positif, yang memberi manfaat, yang memberi keberkahan dalam hidup kita. Itu adalah salah satu caranya. Jadi kita tidak mempersempit rezeki kita, kita tidak mempersempit kesehatan kita memperluas ruang gerak kita. Sehingga di situ jalan-jalan kemakmuran, kesehatan, keselamatan dalam hidup panjenengan itu semua terbuka. Dan di saat semua terbuka, tidak ada yang mustahil. Inilah kekuatan diam. Di saat kita mampu merenungi diri kita sendiri, kita mampu menguasai diri kita sendiri, kita mampu membangkitkan keyakinan dalam diri kita sendiri, maka Tuhan akan mewujudkan apapun yang kita pikirkan atau kita inginkan. Jangan pernah menyerah sebelum perang. Hidup adalah sebuah perjuangan. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Tidak ada orang itu yang selalu di bawah. Pasti ada masanya roda itu berputar. Dan jangan mudah mengeluh. Di saat sampean mengeluh, lihatlah di bawah panjenengan. Masih banyak orang-orang yang lebih susah dari panjenengan. Di saat sampean pengen menaikkan derajat panjenengan, lihatlah yang di atas panjenengan. Jadikan motivasi dalam hidup panjenengan. Saya harus bisa seperti dia. Kalau dia bisa, saya berarti bisa. Sama-sama manusianya, sama-sama makhluk ciptaan Tuhannya. Jadi ada masanya kita harus mencari bahan sebagai motivasi hidup kita. Ada masanya kita mencari bahan untuk agar kita tidak mengeluh dalam hidup kita. Dalam diam kita membaca itu semuanya. Membaca diri kita sendiri, membaca sekeliling kita, membaca alam semesta. Di situ sampai akan mendapatkan petunjuk yang benar-benar sejati dari Sang Maha Kuasa. Semoga ini menjadi edukasi dan motivasi yang bagus untuk teman-teman semuanya. Yang baik dipakai, yang tidak baik tidak usah dipakai. Kita hanya berbagi pengalaman hidup. Karena saya berbicara seperti ini, saya pernah mengalami hal terpuruk dalam hidup saya. Sehingga saya bangkit seperti ini, saya pernah mengalaminya. Nah, ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dari saya, semoga panjenengan semua diberi keberkahan, diberi kemudahan, diberi kelancaran, diberi kesuksesan dunia dan akhirat. Salam cerdas, salam rahayu, 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 saku.